Shalom adik-adik sekolah minggu. Jangan lupa ya, setiap hari minggu jam 9 ada kelas online melalui Zoom untuk kelas Batita sampai SMP. Link Zoom ada di deskripsi adik-adik. Don't forget. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini ada Abang Peter Sidoruk ditemani oleh Kakak Helen baru manulang. Nah, di ibadah hari ini kita memiliki tema Allah pemberi hidup. Nah, adik-adik di rumah udah pada siap beribadah belum? Pasti udah siap dong Bang. Wah, Kak Helen sendiri udah siap ibadah, Kak? Udah siap banget nih Bang. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita supaya lebih semangat, kita nyanyikan satu lagu dulu, Kak. Judulnya apa, Kak? Kita nyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamat. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Yang kemana juga aku mau mengikutnya, hingga aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, dan kemana juga ku mengikutnya. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Yang kemana juga aku mau mengikutnya, hingga aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, dan kemana juga ku mengikutnya. Bang Peter, Kak Helen udah yakin banget nih Bang, pasti adik-adik yang di rumah udah luar biasa semangatnya. Wah, pasti Kak Helen. Tapi biar lebih semangat lagi, kita yel-yel dulu yuk Bang. Abang masih inget gak yel-yelnya? Oh, masih dong. Oke, adik-adik kalau kakak bilang anak sekolah minggu HKBP Cibinong, adik-adik di rumah jawab Bersama Yesus, aku dahsyat, kuat, dan luar biasa. Kita ulang sekali lagi ya Bang. Anak sekolah minggu HKBP Cibinong, Bersama Yesus, aku dahsyat, kuat, dan luar biasa. Pasti Wah. udah lebih semangat lagi kan Bang? Betul. Nah, karena kita sudah semangat untuk beribadah, Kak Helen, kita akan memasuki ibadah kita. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita harus mempersiapkan Alkitab, persembahan, dan juga hati untuk memuliakan nama Tuhan. Betul banget nih Bang. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, Kak, mari kita satukan hati kita. Adik-adik di rumah tundukin kepalanya. Kita bersaat teduh terlebih dahulu. Bersaat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik sekolah minggu, sebagai anak Tuhan Yesus, kita harus selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan dari terbit matahari sampai pada masuknya. Mari kita nyanyikan lagu pujian yang berjudul Dari Terbit Matahari Sampai Pada Masuknya dengan penuh semangat.
terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, bersukacitalah bersama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Nah, adik-adik, Allah sebagai pemberi hidup kita juga harus mau menyerahkan diri kita untuk kerja buat Tuhan. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan sekarang, yaitu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik sekolah minggu, tita Allah pada minggu ini adalah tita ke-9 dan maksudnya adalah demikian bunyinya. Jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita jangan mendustai, mengkhianati, menfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikianlah hukum Taurat pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu setia mendengarkan panggilannya. Mari kita nyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya,
juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Doa pengampunan dosa. Mari kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, episode minggu ini dalam kitab Filipi 3 ayat 17 sampai 21. Demikianlah bunyinya. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, bahwa orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi, karena kewargaan kita ialah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, seperti tema kita hari ini, Allah adalah pemberi hidup bagi kita. Itu memberi tanda bahwa kita adalah milik Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kita. Mari kita akan nyanyikan lagu yang berjudul Aku Milikmu Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Aku milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu.
merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, Kak Clara akan membacakan warta untuk minggu ini. Warta yang pertama. Adik-adik tahu minggu ini adalah minggu reminiscere yang berarti ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan. Nah, warta yang kedua, adik-adik sekolah minggu boleh langsung disiapkan Alkitabnya karena khotbah untuk minggu ini ada di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Kakak ulangi ya. 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Nah, adik-adik bisa disiapkan Alkitabnya. Untuk warta yang ketiga, adik-adik juga bisa menyiapkan Alkitabnya untuk khotbah di minggu depan yang ada di Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 13. Kakak ulangi ya. Ada di Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 13. Nah, untuk warta yang keempat, adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang berulang tahun dari tanggal 7 sampai tanggal 13? Yuk, acung tangannya. Yuk. Nah, adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun, selamat ulang tahun ya. Nah, kakak sekolah minggu di sini dan adik-adik sekolah minggu, teman-teman adik-adik akan menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun. Yuk kita nyanyi sama-sama. Untuk adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun pada minggu ini. Semoga tambah pinter, sehat selalu dan diberkati Tuhan selalu ya. Nah, sekian warta pada minggu ini. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Kubuka Alkitab. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku.
selalu bertumbuh sinari jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Lebat. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh sinari jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Lebat. Adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, tadi kita kan sudah menyanyikan lagu pujian, banyak sekali lagu pujian tadi yang sudah kita nyanyikan, ya. Dan Inang percaya semuanya menyanyikan dengan sukacita. Misalnya lagunya tadi yang pertama, dari terbit matahari, lalu kita mengatakan tanganku kerja buat Tuhan. Banyak sekali lagu yang sudah nyanyi. Dan Inang percaya kita menyanyikannya tadi dengan hati gembira. Nah, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Nah, di sekolah minggu, sebelum kita berdoa, ayo dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala kemurahan hati Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami melakukan ibadah, walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami bersyukur untuk itu. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita akan membaca firman Tuhan pada minggu ini, yakni di kitab 2 Raja-Raja, pasal 4, ayat 42 sampai 44. Nah, kitab Raja-Raja ini lama atau baru? Iya, perjanjian lama. Nah, Nang percaya adik-adik sekolah minggu sudah membuka Alkitabnya, karena kita selalu sudah wartakan setiap minggu bahwa khotbah setiap minggu sudah diberitahukan. Nah, Nang percaya sekarang sudah membuka Alkitabnya ya. Ya, kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. Inang akan membaca mengeluarkan suara, dan adik-adik boleh mengikutinya dalam hati kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayan itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini dengan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka, dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, coba kita lihat ini. Ini adalah gambar Nabi Elisa, ya. Ini adalah gambar Nabi Elisa. Nah, adik sekolah minggu, dalam kitab Raja-Raja ini, ya, kita dalam kitab Raja-Raja pasal 4 ini, kita melihat mujizat Allah, ya.
mujizat Allah melalui perbuatan ya, mujizat yang Tuhan berikan melalui pelayanan Elisa ya, mujizat Allah ya yang dilakukan melalui pelayanan Elisa. Dan juga kita lihat juga dalam ini bagaimana pemeliharaan Tuhan juga kepada seorang janda ya, seorang janda di mana perempuan Sudem dan juga ada seorang perempuan Sudem juga yang menderita ya, ada perempuan Sudem menderita karena tidak memiliki anak, ada juga dan banyak, dan juga ada juga mujizat yang dilakukan Nabi Elia ya, kita lihat menghidupkan anak ya yang telah mati. Jadi banyak hal mujizat yang diberikan Tuhan ya, yang dilakukan melalui Nabi Elisa. Salah satunya tadi pemeliharaan Tuhan kepada seorang janda ya, yang kita lihat, dan juga seorang perempuan dari Sudem juga ya, yang menderita sakit ya, dan dia juga tidak memiliki anak, dan juga ada mujizat menghidupkan anak ya yang sudah mau mati. Nah, adik-adik sekolah minggu, ada lagi adik-adik rombongan dari Nabi Elia juga terlepas dari pemakanan beracun adik-adik. Itu dia sangat luar biasa ternyata. Nah, kalau kita lihat dalam berita firman Tuhan pada saat ini adalah kita lihat bagaimana Allah mencukupkan ya, bagaimana Allah mencukupkan yang sedikit itu sehingga orang bisa makan 5.000 orang ya, sedikit sekali sehingga orang bisa makan 5.000 orang ya, dan bahkan dikatakan ada sisanya. Ada luar biasa ya Elisa ya, yang Tuhan. Nah, yang apa yang mau dikatakan di sini adik-adik, bahwa Tuhan mau memperlihatkan kuasa Allah ya, kuasa Allah. Tuhan mau memperlihatkan kuasa Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Nah, di sini Nabi Elisa alat Allah, hamba Allah, dan Tuhan memperlihatkan dalam pelayanannya Tuhan berkuasa adik-adik. Salah satunya tadi kita lihat Nabi Elisa boleh memperlihatkan kepada seorang janda bagaimana pemeliharaan Tuhan kepada dia, seorang perempuan yang menderita sakit, yang anaknya sudah mati tapi tidak boleh dapat dihidupkan, dan juga mereka dalam satu rombongan hampir memakan makanan beracun tapi mereka boleh selamat. Dan yang paling kita lihat dalam firman Tuhan ini adalah kita lihat adik-adik dalam firman Tuhan ini memberi makan 100 orang. Oh, sungguh luar biasa adik-adik, memberi makan 100 orang adik-adik ya, 100 orang. Nah, 100 orang. Nah, apa yang terjadi adik? Ketika itu adik-adik seorang Bal Salisa ya, nah dia datang kepada Elisa, kucuk datang ke Elisa membawa roti adik-adik, membawa roti 20 roti jelai gandum yang baru. Nah, kok mereka langsung mau makan adik-adik. Nah, pada saat itu adik-adik rombongan dari Elisa ini ya, rombongan daripada Elisa ini pada saat itu mereka satu rombongan itu satu rombongan itu mereka sudah harus melakukan perjalanan dan harus mereka akan membutuhkan mengisi secara jasmani. Nah, pada saat itu apa yang Tuhan mau katakan ya, Tuhan mau nyatakan kuasanya bahwa Tuhan akan mencukupkan hidup Elisa dan rombongan ya, Tuhan akan mencukupkan hidup Elisa dan rombongan. Nah, kita lihat dalam nats ini adik-adik ya, pada saat itu dikatakan tadi seorang dari Bal Salisa datang kepada Elisa ya, datang kepada Elisa membawa roti hulu, 20 roti helai adik-adik, 20 roti jelai, bukan helai ya, 20 roti jelai dan gandum yang baru. Lalu Elisa, apa yang perintahkan Elisa? Lalu Elisa memerintahkan agar pelayannya, kita lihat dalam nats itu ya, agar pelayannya membagikannya ya,
agar pelayannya membagikannya. Namun adik-adik, bagaimana pelayanannya? Namun pelayanannya itu merasa kesulitan. Ini kan rotinya 20 roti jelai dan gandum. Bagaimana mereka dapat membagikannya? Itu yang mereka pikirkan adik-adik. Bagaimana ya? Orang cuma bekalnya segini, kok yang makan itu hampir 100 orang? Bagaimana ini? Nah, seperti itu pertanyaan. Nah, bagaimana mungkin ini? Ya, itu pertanyaan mereka, kesulitan mereka adik-adik. Bagaimana mungkin ini dibagikan kepada 100 orang? Nah, 100 orang bayangkan. Dengan tadi 20 roti jelai dan gandumnya yang baru sih. Lalu 100 orang. Namun adik-adik, bagaimana Elisa? Apakah dia ragu? Oh, iya ya, bukan katakan seperti itu? Iya. Namun Elisa ini adik-adik meyakinkan pelayannya bahwa itu akan cukup. Katakan, karena Tuhan yang berfirman. Itu dia, luar biasa adik-adik keyakinannya daripada Elisa ya. Bahwa itu akan cukup ya. Bahwa itu akan cukup karena Tuhan sudah berfirman. Ya, bahwa makanan itu akan cukup, bahkan ada sisanya. Itu yang kita lihat. Bahkan ada sisanya. Nah, bagaimana dengan mereka? Apakah pelayan percaya? Nah, kita lihat di sini dikatakan tadi, di sini, tetapi pelayan itu berkata, bagaimana ini? Ya, 100 orang mana cukup? Tadi kita baca ayat 43. Bagaimana ini? Tapi kalau kita percaya, Tuhan akan mencukupkan. Itulah keyakinan Elisa. Ternyata adik-adik, bagaimana? Apakah cukup? Ternyata cukup adik-adik. Ya, kita lihat. Ternyata cukup. Cukup sekali dan bahkan ada sisanya lagi. Nah, ternyata cerita tentang Elisa pernah memberikan makan 100 orang. Nah, kita juga pernah mendengar mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Ya, makan 5.000 orang dan bahkan sisa 12 bakul. Ya, dengan sisa 12 bakul. Nah, yang mau kita lihat adik-adik, bahwa Tuhan itu mencukupkan ya. Bahwa Tuhan itu mencukupkan, bahwa Tuhan itu memang pemelihara hidup kita. Ya, bahwa Tuhan itu adalah pemelihara hidup kita. Maka dikatakan jangan khawatir. Nah, melalui firman Tuhan ini mau diingatkan kita, Tuhan itu dikatakan Tuhan itu punya cara memelihara kehidupan kita, ya. Jadi jangan takut adik-adik. Nah, di sini tadi dikatakan mereka hanya memiliki sedikit sekali bekal, tetapi karena mereka mempercayakannya semua kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, maka mereka boleh dikenyangkan. Ya, jadi mereka dikenyangkan. Yang mau dikatakan adalah yang pertama yang kita lihat dalam firman ini, bahwa Tuhan itu adalah pemelihara hidup kita. Jadi banyak caranya, bagaimana caranya untuk memelihara hidup kita. Nah, sebagaimana dikatakan tadi, rombongan Elisa ini, satu rombongan itu mereka ya selalu melakukan pelayanan itu. Nah, pada saat itu sudah waktunya mereka harus mengisi secara jasmani. Ternyata bekalnya itu yang hanya dengan berapa tadi? 20 roti jelai dan gandum, ya. Jadi membawa dikatakan tadi datanglah Sibal sama Salisa membawa roti hulu ya, 20 roti jelai dan gandum adik-adik. Nah, sementara yang mau memakannya itu 100 orang. Nah, pada awalnya mereka merasa kesulitan dan khawatir bagaimana ini. Tetapi Elisa meyakinkan mereka, apabila Tuhan sudah berfirman, maka itu yang akan terjadi. Nah, bagaimana? Mereka dicukupkan. Itulah pemeliharaan Tuhan. Lalu yang kedua yang mau kita lihat dalam firman ini adalah dalam hidup kita dikatakan jangan khawatir akan hidup kita, ya. Jangan khawatir akan hidup kita. Karena apa adik-adik? Elisa tidak khawatir mereka tidak makan dan minum, karena dia tahu bahwa Tuhan pasti memelihara mereka. Karena dia tahu bahwa Tuhan akan selalu mencukupkan mereka,
bahwa Tuhan selalu, dia tahu bahwa Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan mereka. Itulah keyakinan daripada Elisa. Maka dia tidak khawatir, dan nyata sekali itu orang bisa makan 100 orang. Nah, bagaimana lagi adik-adik? Nah, lalu bagaimana lagi dikatakan lagi dalam firman ini, kita diajak untuk selalu taat kepada firman Tuhan ya. Kita lihat di sini bahwa Elisa ini adalah berpegang teguh ya, berpegang teguh selalu kepada Tuhan dan selalu menjalankan perintah Tuhan, dan dia selalu mau mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, keyakinan daripada Elisa inilah ya, keyakinannya Tuhan pasti mencukupkan mereka, maka menyaksikan itu semua, maka hamba-hamba itu makanya mereka pun percaya. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, melalui firman Tuhan ini mau dikatakan kepada kita ada 3 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, Tuhan adalah pemelihara hidup kita. Nah, yang kedua adalah yang mau dikatakan dalam firman ini, jangan khawatir dalam hidupmu. Dan yang ketiga adalah tetaplah taat kepada firman Tuhan. Itu demikian firman Tuhan. Nah, Elisa karena keyakinannya, dia percaya Tuhan itu adalah yang mencukupkan dia. Karena apa adik-adik? Karena Allah adalah pemberi hidup, karena adalah penguasa dalam kehidupan dia, maka dia selalu mempercayakannya kepada Tuhan. Nah, kita juga adik-adik, kita percaya bahwa pemelihara hidup kita adalah Tuhan. Jadi jangan khawatir, tetapi kita juga harus selalu taat kepada perintah Tuhan. Nah, misalnya, aduh bagaimana ini kapan sih kami bisa sekolah lagi? Kenapa kembali belajar PJJ? Aduh bagaimana ini, virus Omikron ini terus ini. Nah, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memulihkan kembali, dan kita percaya pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, begitu adik-adik. Jadi ternyata Tuhan itu adalah pemberi hidup, Tuhan itu adalah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana tadi Elisa? Tadi dia mampu banyak melakukan hal dalam pelayanan itu, melakukan mujizat karena Tuhan yang berkuasa, dan melalui pelayanan dia itu orang semakin banyak yang percaya. Nah, adik-adik sekolah minggu, melalui firman Tuhan ini mau dinyatakan Tuhan adalah pemberi hidup kita, maka percaya selalu kepada Tuhan, penguasa hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah firman-Mu bahwa Engkaulah pemberi hidup, dan kami mau percayakan kepadamu sebagaimana keyakinan daripada Elisa, dari yang mustahil dan terjadi di dalam kehidupan dia, dalam pelayanan dia, dipercayakan semua. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita akan menyerahkan persembahan kita. Kita akan menyanyikan lagu Tanganku Nang Mehmet. Tanganku na met hulehon ma tu debata dai nangi nalojai sayu rupa ku namai tangan kiri homai tangan kiri homai. Met hulehon ma tu debata marlo jongau suruoni dai nangi nalojai nang pati di homai nang pati di homai. Kita berdoa, kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan.
di mana Tuhan memperlakukan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama menyanyikan lagu persembahan kami. Persembahan kami, terima kasih-Ku, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing. Kami dari guru-guru sekolah minggu mengucapkan salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita. Dah. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Aku milik-Mu, Yesus Tuhan.